semuanya, perkenalkan saya Ival Dava Altaf dari mahasiswa Universitas Terbuka. Di sini saya menempuh program studi Sistem Informasi di mana NIM saya berisikan 0540003493. Oke, di sini kita mendapatkan tugas praktik 2 yang dimana kita melakukan perintah-perintah dasar yang ada di CMD, yaitu berisi sekitaran 20 perintah. Di sini kita akan melakukannya satu persatu di command prompt. Tapi sebelum kita melakukan perintah tersebut, kita harus membuka CMD terlebih dahulu, yang dimana kita menekan Windows plus R, lalu kita menekan mengetik CMD. Di sini langsung kebuka. Oke, di sini saya perbesar aja biar lebih enak dilihatnya. Oke, kita perbesar aja di sini. Oke, di sini sebelum kita melakukan perintah yang pertama, saya sudah berada di directory atau di dokumen user/eval, yaitu di dokumen saya. Kita harus mengetik terlebih dahulu itu melakukan perintah dir agar kita tahu di dokumen eval ini ada dokumen apa aja sih. Jadi kita menekan dir, kita lihat dulu. Oke. Di sini di dokumen eval ada banyak direktori ya, yang dimana berisi kontak, dokumen, download, dan link dan lain sebagainya. Oke, di sini gunanya CD ini adalah yaitu kita bisa masuk ke dalam direktori tersebut, mengubah atau kita untuk membuka direktori tersebut. Oke, di sini kita CD, kita misalnya masuk ke dokumen. Oke. Oke, kita sudah masuk ke dalam direktori atau dalam dokumen, yaitu dokumennya eval, yaitu user eval plus dokumen. Oke, di sini kalau kita melakukan dir lagi, nah di dalam dir ini kita berisi ini ya kawan-kawan, filenya itu ada 0 dan dirnya itu ini dia, byte. Oke, tidak ada apa-apa di dalam dokumen ini. Kalau misalnya kita pencet CD lagi, oke, beneran kita berada di dokumen, di dalam direktori dokumennya eval. Langsung kita keluar dulu ya kawan-kawan. Oke, kita sudah keluar dari dalam direktorinya eval, yaitu dokumen. Kita melakukan cls. Cls ini perintahnya untuk menghapus semua yang sudah kita prompt dalam CMD ini ya kawan-kawan. Jadi nanti semua perintah yang sudah kita kerjakan ini bisa kehapus semua. Oke, seperti ini. Jadi bersih dia. Tidak ada perintah-perintah lain lagi. Oke, lanjut yang ketiga yaitu CLS/tanda tanya. Oke, di sini CLS/tanda tanya itu gunanya buat apa? Itu gunanya untuk meminta bantuan atau kita menanyakan perintah apa saja yang bisa dilakukan dengan prompt ini ya kawan-kawan. Jadi CLS itu bisa melakukan clear the screen, yaitu dimana kita bisa menghapus semua pekerjaan atau semua prompt yang sudah kita jalankan di CMD ini, jadi langsung kehapus semua. Seperti tadi itu CLS kehapus. Oke, kita lanjut yang keempat yaitu dir/tanda tanya. Oke, di sini juga sama gunanya untuk bantuan atau kita bisa melakukan apa saja sih di dalam dir ini. Oke, di sini dir bisa melakukan banyak sekali perintah, yaitu /a, atribut, /b, c, d, dan lain-lain. Di sini kita bisa membuka direktori yang dimana sudah saya contohkan di awal tadi. Jadi kita bisa membuka direktori tersebut. Oke, di sini banyak perintah yang bisa kita lakukan. Nanti kita coba ya kawan-kawan. Tapi kita lanjut dulu ke tugas kita, yaitu yang kelima, yaitu ipconfig. Ipconfig ini gunanya buat apa sih? Ipconfig tuh gunanya untuk kita mengetahui kita berada di jaringan apa sih, di DNS apa sih, atau gateway apa sih, IP kita berapa sih. Nah, ini gunanya ipconfig, bertanya untuk kita sedang berada di IP berapa. Oke, di sini sudah keluar ternyata kita melakukan ipconfig, di mana kita mendapatkan IP void 4 address, yaitu IP kelas C, yang dimana kita mendapatkan IP dengan 192.168.20.254
dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0 ya, dengan default gateway-nya 192.168.20.1, dimana kita menggunakan IP address DHCP kawan-kawan, dimana kita langsung otomatis mendapatkan IP address tanpa kita memerlukan IP statik, yang dimana kita harus setting ulang semua. Ini IP langsung dari router ya kawan-kawan. Jadi kita melakukan yang ke-6, IP config plus al. IP config plus al. Oke, di sini kita melakukan IP config plus al, dimana dia membuka lebih luas lagi. Di dalam IP config itu ada apa aja. Oke, di sini ternyata di IP config itu ada Ethernet adapter, connection specific DNS suffix, link local IP address 6-nya ini kawan-kawan. IP address 4-nya seperti yang di awal tadi 192.168.20.254. Oke. Oh, salah kawan-kawan, di sini ternyata. Nih, di sini dia. Default gateway-nya 192.168.20.1. DHCP void 6-nya, ID-nya ini, ID-nya 105924189. Oke. Di sini kita melakukan yaitu kita DHCP ya kawan-kawan. Kita menggunakan IP address DHCP, dimana di sini kita mendapatkan perintah yes, yaitu berarti kita menggunakan DHCP. Oke, koneksi spesifik DNS-nya ini semua keluar. Description kita menggunakan Realtek PCIe GBI Family Controller. Oke, di sini kita NetBIOS-nya enable yaitu tidak aktif. Default gateway-nya ini yang tadi kita perintahkan di 16 November 2025 jam 8.16. Oke, sini sudah tertera semua. Ini IP address kita sama seperti yang di atas ini. Nih, sama kan kawan-kawan? Oke, di sini saya lanjut lagi ke IP config / tanda tanya ya. Tapi sebelum itu kita hapus dulu biar tidak bingung ya kawan-kawan. Saya slash biar tidak bingung, dan kawan-kawan biar lihatnya juga lebih jelas. Perintah apa sih yang saya jalanin sekarang? IP config. Di sini kita lanjut ke perintah yang ke-6 perintah yang ke-7 ya kawan-kawan, / tanda tanya. Oke, di sini juga sama, yaitu kita meminta bantuan atau perintah apa saja yang bisa kita lakukan di command prompt dengan IP config ini ya. Nah, kita bisa melakukan ini semua. Renew, release, show classic. Di sini ada tanda tanya plus al tadi yang sudah kita lakukan. Di sini release, renew, plus, register, display, show, sama dan lain-lain sebagainya. Ini yang bisa kita lakukan di IP config. Oke, kita lanjut lagi ke IP config release. IP config / release. Salah kawan-kawan, release. Oke, kita IP config release ini gunanya kita melepas semua IP kita ya kawan-kawan. Kita melepas semua DNS IP semua di sini kita lepas. Jadi Ethernet adapter, Ethernet di sini default gateway-nya sudah kita lepas. Jadi kita tidak punya IP address di sini karena sudah kita lepas. Oke, untuk kita registrasi lagi atau kita mendapatkan DHCP kita lagi, kita melakukan IP config / renew. Oke, di sini kita untuk mengembalikan DHCP kita, dan gunanya buat apa sih? Gunanya untuk menyegarkan komputer kita ya. Jadi semua tuh dilepas, jadi kita mendapatkan yang baru lagi. Jadi lebih bersih dia, lebih bersih dia. Jadi lebih clear semua. Oke, di sini kita tunggu dulu Windows IP konfigurasinya sedang berjalan. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan Ethernet adapternya, renew, Ethernet adapter connection, link local IP address 6 yang sudah kita dapat lagi. Di sini sudah masih sama. Default gateway-nya sudah kita dapat lagi, yang di sini sudah kita lepas tadi. IP address 4-nya sudah kita dapat lagi. Di sini subnet mask-nya sudah kita dapat lagi. Oke. Berarti di percobaan ke berapa ini? Ke-9 ini semua berhasil ya kawan-kawan. IP address-nya sudah kita dapat semua. Oke, di sini kita dapat, berarti semua berjalan dengan baik.
kita mendapatkan IP address kita, yaitu DHCP-nya kembali. Oke, di sini kita melakukan IP config display DNS ya. Jadi kita IP config slash display DNS. Oke, di sini gunanya buat apa sih? Di sini gunanya melihat DNS mana saja sih yang sudah kita pernah jelajahi di komputer kita. Oke, di sini banyak sekali ternyata DNS-nya kawan-kawan. Ada record name, ini semua nih yang sudah pernah kita kunjungi ya kawan-kawan. Di sini ini DNS-nya satu persatu. Oke, kita lanjut lagi ke kita flash DNS-nya. Jadi kita hapus semua ini DNS nanti. IP config slash flash DNS. Oke, flash DNS. Oke, di sini ternyata kita hapus semua DNS di sini. Sini tadi kan sudah kita lihat ini display DNS, ternyata banyak banget. Ini yang bikin kadang apa aja sih history yang pernah kita kunjungi. Jadi sekarang kita harus hapus semua. Oke, di sini ternyata Windows IP konfigurasi sukses. Berarti sudah kita hapus semua DNS kita. Sekarang kita harus registrasi lagi. Coba kita lihat dulu ya, IP config slash display slash DNS. Wow, banyak masih guys. Sekarang kita flash lagi, flash DNS, sukses. Ternyata penghapusan cache-nya ini sudah kita hapus semua. Jadi nanti direktori kita jadi lebih bersih. Sekarang kita melakukan IP konfigurasi yang dimana itu register ya. Register tuh gunanya buat untuk kita mendapatkan DNS kita kembali. Sepertinya ada yang salah dari perintah saya. IP config register DNS. The request operator request elevation. Coba kita ulang lagi. Oke, sepertinya kita mendapatkan apa ini? Oke, sebentar ya kawan-kawan. Kita lihat dulu di sini IP register memperbarui mendaftar ulang name DNS komputer. Oke, benar kan? Dia mendaftar ulang. Jadi seharusnya dia udah dapat di sini kan kawan. Operation register DNS. Sepertinya sini sudah register DNS. Oke, sepertinya harusnya sudah kita dapat sih. Coba nanti kita lakukan ping ya di kawan-kawan. Di sini kita ping dulu. Kita ping ke alamat Google kawan-kawan. Alamat Google itu adalah 8.8.8 sepertinya. Ya, alamat Google. Atau enggak bisa kita melakukan langsung ke ping www.google.com. Nah, ini kan kawan ping yang sudah kita dapatkan ke DNS 8.8.8, kita mendapatkan 32 bit, time-nya 22 ms, TTL-nya 117. Di sini kita mendapatkan paket send-nya 4, loss-nya 0, berarti semua aman. Di sini sudah kita mendapatkan semua. Di sini juga sama, time 30, paketnya loss 0, berarti semua aman. Kita kembali ke Netstat sekarang. Netstat. Di sini kita apa sih yang bisa dilakukan oleh Netstat? Kita bertanya dulu. Netstat net. Oke guys, ternyata salah ya kan, saya salah prompt. Oke, Netstat ini adalah kita melakukan ping, yang dimana kita melakukan ping dari IP saya sampai ke pusat ya kan kawan, dimana kita melakukan ping local address
langsung masuk ke, ini masih di komputer saya, ini baru ke router, ini ke router, baru ke ke website HTTPS, ini semua, nanti sambung lagi ke ini semua. Coba kita ke Netstat ke Google ya kan kawan. Netstat www.google.com. Oh my god. Oke, kita lanjut aja lah. Yang penting tadi sudah berjalan. Ke tracer sekarang. Oke, saya CLS dulu biar tidak bingung. Kita ke 15 berarti ke tracer. Oke, di sini tracer bisa melakukan banyak sekali, yaitu maximum hop, host list, timeout, dan lain-lain. Tracer www.google.com. Oke, di sini tracer ini kita ngeping ke alamat Google ya kawan-kawan, yang dimana jadi kita dari ini IP kita nih. Ini IP kita, nanti sambung lagi ke router, sambung lagi ke mana? Ke access point, pertama ke komputer saya, baru ke access point, baru ke router, baru ke lokal jaringan network, baru ke WLAN, baru nanti sambung lagi seterusnya. Di sini kita tunggu dulu sampai dia ngeping ke alamat tujuan kita, yaitu www.google.com. Di sini mungkin cukup lama ya kawan-kawan. Oke, kita tunggu dulu. Oke, di sini terdapat loss request timeout. Di sini loss ya kawan-kawan. Di sini kita lanjut lagi nanti ke, berarti kita sudah sampai di tracer, yaitu yang ke-15. Berarti kita tinggal patchping dan ns lookup, baru ke NAS, baru ke router. Oke, di sini saya mungkin agak-agak lupa ya kawan-kawan. Jadi maklumin saja. Di sini kita melakukan ping sudah, berarti kita tracer menuju jalur koneksi kan, sudah benar. Oke, ternyata di sini sudah selesai. Trace complete. Oke, coba sekarang kita lakukan ke mana, berarti yang ke-16, patch ping. Patch ping www.google.com. Oke. Di sini kita melakukan ping sama DNS secara bersamaan ya kawan-kawan. Biarkanlah mereka bekerja terlebih dahulu. Di sini saya jelaskan singkat yang sudah saya catat. Patch ping menggabungkan fungsi ping dan tracker untuk menganalisis jalur jaringan. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi Netstat itu menampilkan daftar koneksi jaringan aktif dan port yang digunakan. Oke, berarti tadi kita menampilkan jaringan port aktif ya. Netstat itu menampilkan port aktif. Ternyata yang aktif tuh tadi jaringannya itu yang ada di komputer saya, desktop dan router saya. Oke, di sini dia computing static for 100 second, yaitu 100 detik. Mereka masih bekerja. Biarkanlah mereka bekerja terlebih dahulu. Berarti tadi kita udah ke patch ping, ns lookup, ke net, baru ke router, baru ke net. Oke, kita lakukan satu persatu. Oke, di sini saya percepat saja ya kawan-kawan. Saya pencet CTRL plus C, karena kalau kita tunggu nanti lama jadinya. Seperti ini nanti lama banget dia. Atau bisa saya percepat aja nanti.
Kita coba aja dulu, kita tunggu sampai beberapa detik. Oke, di sini saya lihat lagi PHP menggabungkan fungsi menampilkan DNS dan domain, misal IP server dari google.com, menampilkan konfigurasi pengaturan jaringan melalui command line, menampilkan atau mengedit table routing jaringan di sistem, dan net itu menampilkan daftar perintah jaringan, misalnya net user, net view, net share. Oke, menampilkan daftar perintah. Oke, nanti kita coba, tapi ini cukup lama kawan-kawan, jadi kita tunggu aja terlebih dahulu. Coba kita ganti aja di sini kawan-kawan. Oke, ini dia selesai ternyata. Oh my god, kita perbesar dulu. Oke, di sini ternyata udah selesai. Computing static sort the link. Nih, desktop 0ms 124. Ternyata kecepatan retweetnya segini kawan-kawan, ternyata sangat kecil. Lossnya untung aman, semua aman. Oke, DNS Google ini semua sudah kita dapat. Kita ke CLS dulu, apa tidak usah ya? Kayaknya sepertinya nggak usah deh. Langsung kita ke NS lookup, lookup. Oke, kita mendapatkan default gateway yaitu address 192.168. S lookup www.google.com. Oke, sebentar kawan. No response for server. Oke, ternyata servernya nggak bisa di ini. Kita ke sini. Oke. CD name root server net server. Oke, ternyata di sini kita sudah mendapatkan name CD ya. Coba kita ke ping dulu. Oh my god, kita harus keluar nih, quit. Oke, kita sudah keluar. Coba ke ulang kita, ns lookup itu ke ut.ac.id www.ut.ac.id.com. Oke, di sini unknown domainnya dia tidak tahu. Sabar ya kawan-kawan. Next. Oke, di sini kita salah perintah. Next. Oke, kita sudah masuk ke net. Kita tanya dulu apa yang bisa dilakukan oleh net. Di sini net bisa melakukan berbagai macam perintah, yaitu kita bisa melakukan show, bisa kita melakukan lagi seperti ini contohnya, WLAN show, seperti WLAN soal. Oke, di sini kita mendapatkan WLAN soal yaitu time Malay Venezuela Standard Time, seperti the wireless auto config server. Di sini not running, berarti di sini tidak ada running di komputer saya kawan-kawan. Oke, di sini tidak ada yang running di netnya ini. Ini seperti DNS atau seperti ping yang sudah kita jalankan, ternyata tidak ada yang running di sini. Kita bisa juga membersihkannya. Oke, kita bisa membersihkannya seperti yang perintah yang kita buat ini nanti, delete dan exit. Exit itu kita keluar dari programnya. Exit. Oke, kita sudah keluar dari perintah net. Di sini kita melakukan net WLAN soal. Jadi ini perintah yang ke-18. Di sini drivernya kita tidak memakai
is not running, interface-nya juga not running, hot network-nya kita not running, settingannya nggak ada yang jalan di sini, tidak ada yang jalan semua di komputer saya ya kawan-kawan. Oke, kita ke router. Oke, kita bisa melakukan router, yaitu kita mendapatkan komennya ini tuh ini aja, router command clear F4 using IP address gateway, dan banyak-banyak lagi. Di sini kita akan melakukan satu perintah yang dimana kita membuat seperti di buku panduan, yaitu kita melakukan apa di sini, router, yaitu router 192.168.20.1. Sini kita melakukan perintah router delete atau apa ya kawan-kawan, saya juga lupa, coba saya lihat dulu di buku panduannya. Kita melakukan perintah apa di sini, ipconfig router DNS net. Di sini sudah net, ini adalah yang terakhir, berarti kita melakukan pet ping ini sudah, next udah, router nih kita melakukan, kita bisa melakukan router print, yang dimana di sini seperti perintah nih, router print. Iya saya lupa. Oke. Oh my god, router print. Oke, di sini ternyata keluar semua dari interface list router saya yang ada di komputer, yaitu Realtek. Sama dia seperti ping, tapi dia di sini lebih ke arah router. Di sini IP-nya sudah keluar semua. Ini IP router saya, router table, on link, gateway, ternyata semua di sini menggunakan interface network semuanya kawan-kawan, yaitu DHCP. Langsung dari router saya. Di sini saya menggunakan WiFi. Makanya semua sudah keluar di sini kawan-kawan. Oke, berarti kita melakukan yang terakhir, yaitu net. Kita misalnya net komputer. Add. Kita bisa menambahkan direktori atau bisa kita melakukan net account. Oke, di sini kita for user log off on low never, minimum password 0, maksimum password 42. Di sini net ini seperti menjelaskan di komputer tuh kita harus, sepertinya yang sebelum login itu kan kita bisa masukin password. Di sini minimum passwordnya tidak ada, maksimumnya 42, panjangnya tidak ada, non log thread, dan komputer role ini saya gunakan buat bekerja ya kawan-kawan. Komennya sudah komplit. Coba kita buka net file, system error. Oke, tidak bisa kita buka. Coba ke net start. Oke, di sini sudah ada komplit, sukses. Ini kita start. Di sini kita melakukan start semua yang ada dalam komputer saya, yaitu AMD Crash, AMD ini aplikasinya semua kawan-kawan, aplikasi yang ada di komputer saya. Jadi dia itu membuka semua direktori ya kawan-kawan, itu menampilkan daftar perintah jaringan. Oke, sini kita tampilkan semua. Oke, kita CLS, dan di sini kita coba ping tanpa henti ya kawan-kawan, ping www.google.com. Ini pingnya tidak bakal berhenti, yang dimana kita akan melakukan ping terus menerus ya kawan-kawan. Oke, mohon maaf ya, tadi saya ada kelupaan, tadi mungkin saya buka buku panduan tadi karena saya sebagian ada yang lupa, jadi mohon maaf sebelumnya. Tapi tadi semua sudah kita coba, ternyata berjalan dengan lancar semuanya, walaupun ada sedikit kesalahan dari saya tadi, jadi saya minta maaf. Tapi di praktek ini adalah perintah-perintah dasar yang ada di command prompt, yaitu yang ada di CMD, ipconfig, ping, atau lain sebagainya, tracker,
dan cd, cls, membuka direktori dalam cmd itu semua perintah dasar ya kawan-kawan. Ini praktek yang menurut saya cukup mudah tapi susah. Jadi kalau kita misalnya salah ketik satu angka atau satu huruf itu bisa perintahnya nanti tidak jalan atau bisa salah dalam perintahnya atau bisa request timeout, TTL atau lain sebagainya. Mungkin itu aja hasil praktek dari saya. Saya Ivalda Fab Altaf pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah semuanya.